Bismillahirrahmanirrahim. Jokowi meniup api dalam sekam. Saudara, penggalan sambutan Presiden Joko Widodo saat Rapim TNI Polri terkait dinamika WAG TNI Polri yang esensinya tidak setuju dengan pemindahan IKN baru ke Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Barat. Saudara, sebenarnya itu hal biasa, namun dikaitkan dengan kedudukan atau jabatannya sebagai presiden menjadi lucu bin menggelikan karena membahas hal sangat teknis yang jauh dari kualitas bahasan. Justru ibarat Jokowi meniup api dalam sekam. Tiupan itu tidak akan memadamkan apinya, justru membuat nyala api semakin membara. Artinya, apa yang menjadi isi WAG merupakan unek-unek yang murni dari lubuk hati TNI Polri yang sejujur-jujurnya. Namun, karena terikat peran, fungsi, tugas, hierarki, disiplin, dan kehormatan, maka protap atau prosedur tetap pasti berjalan seperti yang nampak pada penampilan TNI Polri sehari-hari. Dengan kata lain, cuitan Presiden Jokowi tidak akan mengubah atau menyurutkan hati dan pemikiran para prajurit TNI dan para bayangkari Polri yang memang tidak bisa ditutup-tutupi sebagai akibat kecanggihan teknologi atau media sosial. Saudara, ini sekaligus mengingatkan kepada para pimpinan, komandan atau atasan bahwa kita tidak bisa berkesimpulan apa yang diterjemahkan oleh para pimpinan, atasan atau para komandan itu langsung dicerna mentah-mentah oleh para anggota atau anak buah, karena mereka juga mesti berkumpul dan bergaul dengan pihak-pihak lain sehingga bisa berolah pikir dan membandingkan antara petunjuk perintah atau informasi dari para komandan, pimpinan atau atasan yang tidak selamanya sama dengan fenomena atau fakta yang ada di lapangan. Bahkan SOP, standar operasional prosedur, baik terkait BPIP HIP, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan RUU, Undang-Undang atau Perpu terkait pemindahan IKN baru, menjadi kesan abal-abal karena pelaksanaan yang tergesa-gesa, kopoh, bahkan main kucing-kucingan, kong kali kong, dan konspirasi jahat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang bukan lagi menjadi rahasia umum. Saudara, pendek kata, serapi-rapinya bangkai dibungkus, akhirnya bau busuk itu menyegat ke hidung pula. Oleh karenanya, saya mengingatkan kembali dan menghimbau kepada semua pihak, terutama masyarakat, agar tidak mengeneralisasikan apa yang nampak di permukaan instansi TNI Polri. Sesederhana seperti yang disimpulkan banyak orang, bahwa TNI Polri membenci dan melihat sebelah mata kepada para ulama dan tokoh agama. Karena fakta sesungguhnya, mayoritas TNI Polri juga umat Islam, dan itu bisa dibuktikan dengan banyak dan hampir di semua badan-badan instansi TNI Polri
yang berdiri megah, masjid-masjid dan musola, yang setiap saat diadakan pembekalan mental dan siar agama oleh Islam, baik oleh para perwira rohaninya atau komandan satuannya, maupun mendatangkan para ulama atau tokoh-tokoh agama dan masyarakat sebagai bekal dan arahan para personil TNI Polri di dalamnya. Saudara, oleh karenanya, marilah kita kembali berpikir secara objektif, integratif, dan bersih, bahwa sesungguhnya siar ajaran agama Islam tetap berjalan sesuai akidah. Hanya beberapa saat telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja dipolitisir untuk mempolitikan agama dan mencampur adukkan agama, politik termasuk budaya yang digunakan sebagai kedok dalam mencapai tujuan kepentingan sempit yang dapat memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saudara, insya Allah NKRI kembali pada fitrahnya yang diisi oleh para manusia beriman dan bertakwa, yang penuh toleransi, hidup harmonis dalam mengisi dan membangun kemajuan NKRI sesuai yang tersurat dan yang tersirat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kembali memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada seluruh bangsa Indonesia dalam kekompakan, bersatu dan berkarya untuk kesejahteraan, kecerdasan, dan kejayaan bangsa Indonesia, serta dijauhkan dari sifat kesombongan, kesewenang-wenangan, dan kecerobohan, saling mengolok-olok, saling menjatuhkan satu sama lain dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan semoga Indonesia semakin didekatkan kepada ketentraman dan kedamaian yang abadi dan sesungguh-sungguhnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Merdeka. Bandung, 3 Maret 2022. Sugeng Waras.